Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, ketemu lagi kita pada materi lanjutan bab 2, yaitu materi struktur ruang desa dan kota. Dan materi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri desa, pengertian desa, unsur-unsur desa, dan fungsi desa. Sekarang kita melanjutkan materi tersebut, yaitu materi struktur ruang desa dan tingkat perkembangan desa serta pola pemukiman desa. Sebelum kita lanjut pada penjelasan materi tersebut, maka kita lihat indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menjelaskan struktur ruang desa. Yang kedua, menjelaskan pola persebaran pemukiman desa terkait dengan bentangan alam. Yang ketiga, menganalisis tingkat perkembangan desa. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah melalui video pembelajaran yang ditayangkan, maka kami berharap kamu mampu menganalisis struktur ruang desa. Itu materi yang akan kita bahas dan tujuan yang akan dicapai. Ananda semua, materi yang akan kita bahas ini, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian desa, ciri-ciri desa, unsur-unsur desa, dan fungsi desa. Materi ini berkaitan juga dengan materi yang akan kita jelaskan, yaitu struktur ruang desa, yaitu penyusunan keruangan desa berkaitan dengan penggunaan lahan yang ada di desa serta pola atau disebut dengan pola keruangan desa. Struktur ruang desa ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor sosial. Yang berkaitan dengan faktor alam yaitu iklim, karena iklim akan mempengaruhi apapun yang ada di wilayah desa. Tingkat kesuburan tanah, tata airnya, dan sumber daya alam yang ada di daerah itu. Ini dipengaruhi oleh iklim. Iklim yang bagus akan memungkinkan atau berpengaruh terhadap kesuburan tanah, serta berkaitan juga dengan air freatik atau air permukaan, dan akan berpengaruh terhadap sumber daya alam. Sementara faktor alam lain adalah topografi, yaitu berkaitan dengan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Di daerah kita atau Indonesia, topografi kita kasar, mulai dari lembah atau depresi sampai ke gunung atau pegunungan ada di daerah kita. Dan daerah kita yang seperti itu, air freatiknya cukup banyak, sehingga kita tak pernah mengalami kekurangan air. Ini merupakan faktor alam yang sangat berpengaruh terhadap keruangan desa. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial yaitu perekonomian, berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat desa. Di wilayah pedesaan umumnya mata pencaharian adalah agraris, bisa dengan sistem sawah. Kalau di daerah dataran rendah bisa sistem ladang, kalau di daerah pegunungan atau yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kalau daerah itu daerah pesisir pantai, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Itu juga termasuk agraris. Yang berikutnya adalah mutu pendidikan. Bagaimana keadaan pendidikan pada desa itu? Kalau sudah banyak yang tamat SMA, berarti mutu pendidikannya tinggi.
Tapi kalau ada yang tidak tamat SD, itu mutu pendidikannya rendah, dan ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan desa itu sendiri. Adat istiadat ataulah kebiasaan, apa kebiasaan daerah itu, dan juga akan menunjang terhadap keruangan desa serta kebudayaan. Selanjutnya yaitu tentang pola tata ruang desa. Berkaitan dengan ruang desa itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah polanya linier, garis. Umumnya terletak pada daerah di pinggir jalan raya. Untuk daerah pinggiran jalan raya, ini merupakan daerah dataran rendah yang jalur transportasinya bagus pada daerah itu. Nah, di sepanjang jalan raya terdapatlah areal pemukiman, karena sepanjang jalan raya itu merupakan wilayah atau daerah yang sangat strategis, kemanapun kita pergi hubungannya lancar. Dan lahan pertanian pada daerah yang seperti itu bisa dekat dengan areal pemukiman, bisa jauh. Yang kedua, bentuk desa memanjang sepanjang garis pantai. Ini daerah pesisir pantai. Daerah yang terletak atau desa yang terletak di wilayah pesisir pantai akan membentuk pola pemukiman memanjang, karena mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah di wilayah sebagai nelayan, sehingga mereka membuat area pemukiman di sepanjang pantai. Ini juga ada faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah bentuk desa terpusat. Desa terpusat pada umumnya terletak di daerah pegunungan. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh keturunan. Dalam satu desa itu ada satu keturunan, atau bisa juga disebabkan oleh keadaan daerah itu. Mungkin tanahnya sangat subur, tata airnya bagus, dan juga dari segi keamanan, sehingga terpusatlah pada suatu tempat di daerah lereng atau daerah pegunungan. Yang keempat yaitu pola melingkar atau mengelilingi fasilitas tertentu. Bisa fasilitas industri, bisa juga fasilitas rekreasi, misalnya danau. Danau bentuknya melingkar, maka di sepanjang wilayah itu terbentuk, di sekitar wilayah itu, bukan sepanjang, di sekitar wilayah itu terbentuklah area pemukiman. Karena daerah danau itu kan juga bisa jadikan sebagai area rekreasi pariwisata, atau bisa juga jadikan sebagai tempat mencari nafkah, atau fasilitas industri misalnya. Di sekitar industri itu terbentuklah area pemukiman, terutama bagi mereka yang bekerja pada fasilitas atau industri tersebut, sehingga mereka membuat area pemukiman di sekitar industri. Itu bentuk desa, bentuk-bentuk desa. Sekarang kita lanjutkan kepada polanya. Pola, ada pola pemukiman yang terkait atau berkaitan dengan bentangan alam. Mungkin hampir sama dengan bentuk tadi. Ada polanya terpusat atau nucleated agriculture village community type. Yang terpusat ini sama dengan pola bentuk terpusat tadi, yaitu umumnya terletak pada areal pegunungan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola terpusat. Umumnya pola terpusat adalah satu keturunan atau ada kaitan satu sama lain. Yang kedua bisa juga disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, karena alam itu daerah tersebut merupakan daerah yang paling subur dengan tata airnya sangat bagus. Yang ketiga bisa juga oleh keamanan. Kalau daerah pegunungan, karena kita tahu daerah pegunungan kan itu merupakan hutan belantara, sehingga banyak
hal-hal yang bisa keamanannya yang tidak tidak bisa maksudnya keamanannya mungkin agak kurang karena mungkin ada juga binatang liar dan sebagainya. Yang kedua, pola tersebar. Pola tersebar atau open country outreach center community type. Ini pola tersebar ini bisa terjadi pada daerah dataran rendah yang sangat luas serta daerahnya subur. Jadi mereka bisa tersebar ke seluruh arah karena mereka tidak mungkin bisa di mana saja mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Dan daerah tersebar ini mungkin di Indonesia ada juga tapi jarang kita temui. Tersebar ini daerah Eropa itu banyak desa-desa tersebar. Yang ketiga yaitu pola memanjang atau Line Village Community tipe memanjang atau pola memanjang. Ini pola memanjang pada umumnya terletak pada daerah pesisir pantai, sepanjang aliran sungai, dan juga jalur transportasi. Karena pola memanjang, kenapa mereka di pesisir pantai? Karena mata pencarian mereka di situ, dan kenapa mereka di daerah bantaran sungai? Bisa saja sungai itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah, dan di sepanjang jalan raya karena daerahnya sangat strategis, dan bisa juga sebagai mata pencarian sebagai pedagang. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan desa. Untuk tingkat perkembangan desa ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah ekonomi. Apabila perekonomian daerah itu bagus, maka desa akan berkembang dengan baik. Tapi apabila masyarakatnya banyak yang hidup prasejahtera, maka karena perekonomian mereka sangat rendah, maka perkembangan desa itu boleh dikatakan kurang. Jadi artinya semakin bagus ekonomi masyarakat itu semakin bagus atau semakin cepat perkembangan desa. Yang kedua, faktor sosial kultural. Faktor sosial kultural ini maksudnya kebiasaan atau ada istiadat yang ada di situ, dan juga masyarakatnya, bagaimana pendidikan masyarakat, bagaimana ada istiadat mereka atau kebiasaan mereka, ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan desa. Yang ketiga atau faktor prasarana. Nah, prasarana yang menunjang bisa prasarana tentang pendidikan, bisa prasarana tentang mata pencaharian, bisa sarana tentang kebudayaan dan sebagainya. Nah, apabila lengkap prasarananya, maka desa akan berkembang. Untuk perkembangan desa ini terbagilah desa kepada beberapa bagian berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama adalah desa tradisional atau pradesa, yaitu tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam. Ciri-ciri desa ini masyarakatnya tergantung pada alam. Kalau alam menyediakan, mereka bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau alam tidak menyediakan, mungkin hidup mereka bisa nomaden, bisa berpindah-pindah. Ini disebut dengan masyarakat terasing atau tradisional atau pradesa, yaitu tipe desa. Jadi masyarakatnya terasing atau kehidupannya sebagai nomaden, sehingga mereka boleh dikatakan disebut dengan terisolir atau desa tradisional. Yang kedua, penduduknya cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan pihak luar. Ya, umumnya di desa cenderung tertutup. Mereka akan ragu kalau ada orang yang masuk. Mereka curiga pada orang-orang yang masuk karena mereka belum beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka selalu mencurigai orang-orang yang masuk ke desa itu. Yang ketiga, sistem perhubungan dan komunikasi tidak berkembang. Sistem perhubungan mereka atau jalur transportasi mereka mungkin tidak bagus, dan juga sistem komunikasi mereka juga tidak berkembang karena faktor ini semuanya adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah desa swadaya. Untuk desa swadaya lebih bagus dibandingkan desa terisolir atau tradisional. Adapun ciri-ciri desa swadaya
yaitu administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. Mungkin administrasinya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diterapkan dari pemerintah atau desa itu sendiri. Yang kedua, lembaga desa masih sederhana. Mungkin lembaganya ada, tapi tidak selengkap lembaga desa yang ada, yang lebih bagus dari itu. Lalu aktivitas atau kehidupan masyarakat masih terikat oleh adat istiadat. Mereka sangat kental dengan adat istiadat, mereka tidak mau melanggar adat istiadat, atau kalau mereka tidak meindahkan atau tidak melaksanakan adat istiadat, maka mereka mungkin bisa dibuang sepanjang adat untuk desa itu sendiri. Yang keempat itu tingkat pendidikan masih rendah. Masih banyak yang tidak tamat SD pada desa itu. Ini menandakan bahwa perkembangan desanya masih rendah. Karena masih banyak atau mungkin tidak ada yang tamat SMP atau SMA. Yang berikut adalah kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam. Misalnya mereka bertani atau sistem sawah atau sistem ladang. Kalau sistem sawah itu kan ada air yang dibutuhkan. Nah, kalau musim hujan mungkin mereka bisa melaksanakan aktivitasnya. Kalau musim hujan terus-menerus mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas, dan musim panas pun, musim kemarau pun mungkin karena kekeringan tentu tidak juga bisa melaksanakan aktivitas. Maksudnya ketergantungan kepada alam itu sangat kuat. Kalau alam mengizinkan mereka beraktivitas. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Memang di daerah desa umumnya bertani, ada juga yang berdagang, tapi ini sebagian kecil. Teknologi yang digunakan masih sederhana sehingga tingkat produktivitas rendah. Teknologi, sedangkan pendidikannya masih rendah, apalagi teknologi, sehingga akan berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Lalu kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan pemenuhan kebutuhan sendiri. Iya, mereka hanya memenuhi kebutuhan mereka, bukan untuk hal-hal lain, kebutuhan pokok, karena perekonomian mereka masih rendah. Selanjutnya, umumnya masyarakat cenderung tertutup sehingga sistem perhubungan dan pengangkutan kurang berkembang. Mereka tidak mau berkomunikasi dengan daerah luar desa itu sendiri, sehingga perhubungan mereka tidak begitu lancar serta angkutan sangat kurang. Yang ketiga adalah desa swakarya. Desa swakarya ini juga sudah lebih bagus dibandingkan dengan desa swadaya. Kita lihat ciri-ciri desa ini. Adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi. Maksudnya, mereka sudah mengalami perubahan. Mereka tidak terikat lagi oleh adat istiadat yang sangat kental. Mereka sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Yang kedua, adanya pengaruh dari luar yang mulai masuk ke masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir. Sudah ada hal-hal yang baru, perubahan yang baru pada wilayah desa. Mereka sudah beradaptasi dengan daerah-daerah lain sehingga pola pikir mereka sudah berubah. Mereka sudah ingin maju dibandingkan dengan desa swadaya. Yang ketiga adalah mata pencarian mereka adalah sudah mulai beraneka ragam. Tidak hanya pada sektor agraris. Jadi sudah ada perdagangan, sudah ada industri, bidang jasa, dan sebagainya. Berikut, produktivitas mulai meningkat. Hasil produk mereka sudah mulai dipasarkan ke daerah lain, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Selanjutnya, itu sarana dan prasarana desa semakin lengkap dan membaik. Sarana misalnya sarana pendidikan, sarana perangkat desa, sarana perekonomian dan sebagainya, ini sudah mulai bagus. Misalnya kalau pada masa desa swadaya itu belum ada, apalagi desa terisolir, belum ada lagi untuk sarana pendidikan. Nah, di desa swakarya sudah ada sarana pendidikan, misalnya ada sekolah SD, SMP, dan SMA.
Berikut, mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desa. Mereka sudah menginginkan desanya semakin berkembang dan semakin berkembang. Berarti mereka sudah mampu untuk membangun desa mereka. Yang berikut, roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dan dalam tugas maupun fungsinya. Berarti sudah ada perangkat desa yang bisa mengembangkan wilayah desa itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang berikut adalah bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulus. Untuk wilayah desa ada bantuan, tapi bantuannya hanya bersifat memicu mereka untuk berkembang dan untuk membangun desanya. Itu adalah ciri-ciri desa swakarya. Selanjutnya adalah desa swasembada. Ini adalah desa maju atau desa modern dengan ciri-ciri adat istiadat sudah tidak mengikat aktivitas mereka. Di desa kita tahu adat istiadatnya kan kuat, tapi pada desa swasembada itu sudah tidak mengikat mereka lagi, apapun yang mereka laksanakan asal sesuai dengan agama. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Jadi sudah ada lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga ekonomi untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Misalnya pendidikan sudah sampai ke SMA. Misalnya lembaga ekonomi ada perbankan, ada koperasi dan sebagainya. Atau ada kerapatan adat, itu sudah lengkap pada wilayah desa swasembada. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana desa sudah meningkat. Sarana pendidikan sudah meningkat, sarana ekonomi sudah meningkat, dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah semakin bagus. Teknologi semakin maju, sehingga produktivitas meningkat. Teknologi mereka sudah masuk, jaringan transportasi sudah bagus, lalu teknologi mungkin kalau sekarang kan dunia maya sudah masuk ke daerah itu, sehingga mereka menghasilkan hal-hal yang sangat baik. Mata pencarian mereka beraneka ragam, mulai dari pertanian ada, jasa ada, perdagangan ada, sehingga masyarakat desa perekonomiannya sudah semakin meningkat. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk telah tinggi sehingga cara berpikir mereka sudah rasional. Kalau pendidikan mereka sudah bagus dan keterampilan mereka sangat bagus, maka mereka berpikir bukan emosional tapi rasio. Mereka berpikir dengan akal yang sehat sehingga bisa mengembangkan desa itu sendiri. Kondisi transportasi sudah baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran hubungan dengan daerah lain. Hubungan antar desa dengan yang lain itu sangat bagus. Berikut, pada desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik. Ada angkot, ada angkutan barang, ada angkutan orang, dan sekarang apalagi ada ojek atau gojek online atau Gojek itu bisa untuk melancarkan hubungan atau jalur transportasi pada masyarakat desa. Di semuanya pada desa itu sudah semakin bagus. Ini yang dikatakan desa swasembada, dan ini terbagi kepada beberapa bagian berkaitan dengan tingkat perkembangan desa. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kedua, bab kedua ini, yaitu masih tentang desa. Dan mungkin pada pertemuan berikut kita lanjutkan lagi tentang pola keruangan kota. Dan di akhir nanti akan diberikan tugas. Setelah kamu mendengarkan video pembelajaran ini, ada tugas yang akan kamu bahas, dan sesuai dengan perintah berikut akan kamu kerjakan tugas beberapa buah. Terima kasih, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.